Halo Sobat Kadin, apa kabar? Kita jumpa lagi di Kadin Podcast bersama saya Siska Dewati. Nah kali ini Sobat Kadin kita punya tamu yang juga keren ya, yang keren. Siapa beliau? Beliau adalah agak panjang ya, jadi perlu mikir juga nih ya. Bapak Dr. Insinyur Jeki Latuperisya MA yang kita sebut Mas Jeki. Halo Mas Jeki, apa kabar? Baik, Bu Siska. Baiknya gimana nih baiknya? Ya, yang jelas sehat itu yang terutama. Amin. Karena itu sangat pengaruh kalau kita nggak sehat ya. Betul. Jadi baik sehat, semua usaha atau semua aktivitas bisa berjalan lancar. Ya, Sobat Kadin, kali ini kita mau bahas tentang peran pengusaha itu apa sih sebetulnya buat pertumbuhan perekonomian di DIY ini. Nah di sini Mas Jeki ini adalah wakil dari Kadin DIY yang jabatannya adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kehumasan dan Informasi. Nah bisa dilihat dari bidang yang dibawahi oleh Mas Jeki ini pastinya kehumasan dan informasi, pasti kita akan dapat banyak informasi dari beliau ini. Nah sekarang kita mau tahu nih, kita tes juga nih informasi-informasi apa yang diketahui oleh Mas Jeki ini. Oke Mas Jeki, ini kan kita sudah melewati masa pandemi, terus kemudian kita sekarang ini mulai bertumbuh ya, dilihat di mana-mana mulai ramai. Lihat aja Jogja nih, Ya, Jogja betul. nih, Jogja ini tadinya sepi, terus lama-lama sekarang udah ramai banget, macet lagi nih Mas Jeki. Gitu ya. Nah itu kalau menurut dari sudut pandang Mas Jeki, kira-kira perekonomian di DIY ini sekarang ini seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Siska. Jadi kalau saya melihat mulai bergeliat itu dari 2022, kita start dari mulai bulan Oktober ya, karena memasuki November Desember itu kan hari raya besar, Natal dan Tahun Baru. Itu sudah mulai naik pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa saya mengatakan naik? Karena wisata kita yang jelas banyak yang berkunjung ke Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota destinasi yang nomor 2 setelah Bali ya. Ya, katanya begitu. Tapi tadi saya dapat info terakhir dari Mas Arief, ya, katanya sekarang ini kunjungan wisatawan domestik itu nomor 1 di Indonesia. Oh nomor 1 malah kebalik ya. Jadi domestik loh ya. Domestik. Justru dengan itu kita melihat bahwa memasuki Januari, Februari ini pertumbuhan ekonomi kita ini sudah sangat baik. Kenapa saya mengatakan sangat baik? Yang pertama tadi wisata. Yang kedua, mahasiswa itu yang tadinya corona itu dia pulang ke rumah, tempat asalnya dia masing-masing, sekarang sudah semuanya pada balik ke Yogyakarta untuk mengikuti kuliah. Dan tidak offline lagi, jadi tidak online lagi, jadi offline. Sehingga dampak ekonomi kita ini sudah mulai berputar bagus dan naik. Yang tadinya kita melihat di bisnis yang paling sederhana saja, katakan kita melihat di laundry. Nah, tadi kan ibu-ibu yang laundry tadi kan semua pada stres, setengah mati. Sekarang kita melihat sudah mulai membangkit mereka. Ya kan, kemudian warung-warung makan. Ya kan, warung-warung makan itu sudah mulai bergeliat lagi. Kemudian yang ketiga kita melihat dari segi mereka berbelanja, ya kan, sudah mulai bergeliat lagi. Jadi banyak faktor yang membuat perekonomian di Yogyakarta secara khusus ini sudah mulai membaik, dan yang kami berharap sebagai pengusaha ini semakin terus membaik gitu Bu Siska. Amin, trennya bertumbuh terus ya. Iya betul. Tapi satu lagi ukurannya sebetulnya Mas Jeki. Ya. Kita lihat di rekeningnya Mas Jeki sekarang makin banyak atau enggak? Boleh. Itu kayaknya ukuran juga itu. Ya, kalau rekening itu, nah sekarang pertanyaan mau rekening pribadi apa rekening perusahaan? Dua-duanya deh sepertinya, karena biasanya masuk di perusahaan kemudian di split sebagian masuk ke rekening pribadi, kan gitu. Ya, ada pertumbuhan 50-60% pertumbuhan nomor rekeningnya. Luar biasa. Rekeningnya. Nah, tapi kalau Sobat Kadin lihat ya, kalau sekarang Mas Jeki itu bergembira ria, bersukacita tuh pasti karena dompetnya tebal kali ya. Baik, oke, sekarang saya mau masuk pada
tentang bisnis nih yang sekarang digelutin oleh Mas Jeki ya. Mas Jeki kan bisnisnya banyak nih. Saya tahu ada pon market lah, ada apalagi ya, ada Advertising. apa? Advertising. Advertising ya, dan yang gede ini saya lihat itu advertising ya, terutama outdoor advertising. Saya Ya. tahu waktu di masa pandemi itu memang sepi ya, sepi, pasti tidak ada Ya, benar. orang mau mengeluarkan itu mesti bertahan lah dibandingkan untuk pasang advertising, mendingan untuk yang kepentingan lain yang lebih mendesak gitu ya. Betul. Nah itu ya. waktu itu Mas Jeki gimana tuh perasaannya? Apakah nangis atau apa? ya, ya tidak sampai nangis tapi sedih. Dan istilahnya ya sedih karena 2 tahun kita berdampak corona itu hampir semua iklan kita billboard itu cuma 5-10%. 5-10% Iya, saja. Oh, hampir semua billboard itu kosong. Sampai pun mau dikatakan jujur ya, kita banting-banting harga pun tetap seperti itu. Ya, Mau dibanting nggak ada duitnya mau gimana ya? banting apanya ya? Terus ya banyak alasan yang berdampak bagi krisis ekonomi ini kan Krismon dan corona ini, mereka itu mending duitnya itu disimpan dulu. Simpan. Karena mereka berpikir siapa yang mau ke jalan-jalan, mau lihat, mau keluar kota, mau kemana-mana kan enggak. Makanya iklan itu kan tetap uang untuk mereka promosi itu mungkin disimpan dulu. Oke. Buktinya setelah pemerintah kemarin mencabut PPKM, semua pada berbondong-bondong untuk mau iklan. Nah, ini ada berita baiknya nih, berbondong-bondong pada mau ngiklan gitu lah. Tapi waktu kemarin tuh waktu sampai sempat menangis gitu ya, sampai nggak ada yang pasang iklan, cuma 5-10%. Oh, jadi Sobat Kadin makanya waktu nggak ada yang pasang iklan, yang dipasang itu fotonya Mas Jeki. Di mana-mana jadi terkenal. Loh itu berarti dampak positifnya itu loh ya Mas Jeki. Iya, Ya. jadi Semakin gini, terkenal. Sengaja saya pasang iklan muka saya karena saya punya teman-teman itu banyak. Teman-teman, khusus teman-teman pengusaha, dan saya berpikir ya paling mereka tahu, oh itu si Bro Jeki, saya mau pasang iklan karena konco mungkin bisa harga murah. Kan begitu. Tapi ngefek nggak? Dan dampaknya benar terjadi. Jadi saya pikir ada wajahnya Mas Jeki di mana-mana supaya untuk menyemangati, ayo semangat para pengusaha Jogja ya. Nah ini kemarin tuh sempat kan berarti lewat masa-masa yang cukup berat gitu. Kemudian gimana tuh bisa survive tuh? Jangan bicara sekarangnya ya. Ya. Waktu kemarin itu kan cukup lama tuh. Ya, ya. Gimana bisa kemudian bisa survive, kemudian sampai sekarang bisa ketawa-ketawa lagi. Itu kemarin-kemarin itu gimana caranya? Semuanya itu ada waktunya. Kayak lagu aja. Memang saatnya kita sedih ya kita sedih, ya kan. Saatnya kita tertawa dan surprise itu memang sudah ada waktunya. Jadi apa boleh buat, kita mengikuti aja perkembangan yang ada. Tapi kan Ya. punya beberapa tim karyawan yang mesti harus diberi diberi gaji, upah gitu. Gimana caranya itu Mas Jeki? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa selama corona ini kami tidak sampai berdampak jatuh ya. Ibaratnya sampai bisa bayar gaji, karyawan untuk bisa nyicil, itu tidak berdampak bagi kami. Oke. Ya, cuma kita punya beberapa gerai yang memang kita tutup karena yang pertama di mal-mal, ya karena tahu sendiri ya, Ya. mal itu kan selama corona itu kan tutup ya. Yes. Ya, terpaksa 2 mal yang kami harus tutup, yaitu di JCM sama di Galeria Mall. Nah, tapi karyawan tetap saya subsidi, saya rotasi mereka, pindah mereka supaya tetap mereka bisa kerja. Jangan sampai mereka di PHK-kan. Wah itu sedih bagi saya itu. Jadi mereka tuh Nggak punya tega lah keluarga, ya kan. Dengan kondisi begini mereka mau menghidupkan anak istri bagaimana? Yang saya pikirkan tetap saya pakai terus sehingga nanti kita melihat perkembangan yang lebih baik. Tetap ini berjalan. Gitu, ya. Nah, ini menarik nih Mas Jeki. Ditutup beberapa gerai, kemudian ini memindahkan, mengalokasikan teman-teman karyawan-karyawan ke beberapa yang lokasi yang lain ini. Ya. Itu dipindahkan kemana itu? Ya karena kami ada beberapa, bukan cuma 2 lokasi itu, kami kurang lebih ada 4. Oke, jadi tetap Kalau yang itu dibuka sama kemarin ya, itu berarti ada sejenis ya? 6 lokasi, kita tutup 2 dan itu berlokasi di mal-mal. Meskipun itu agak over karyawan gitu, it's okay Ya. gitu ya, tetap dipertahankan. Ya, gitu tetap ya. hati saya nggak tega gitu. Oke.
untuk mem-PHK-kan mereka, kasihan. Tapi ya saya berkata bahwa ini kondisi yang terjadi. Tapi ya berjalan pun ya gaji pun tidak pernah telat. Sama seperti bulan-bulan yang tahun-tahun yang lalu. Oke. Ya bisa berjalan semua lancar. Ini Sobat Kadin ini perlu dicontoh ya. Pengusaha bos ya yang tidak tega mem-PHK gitu ya. Jadi mencarikan solusi ya, tidak langsung meng-cut karena kalau meng-cut kan keluarga bagaimana gitu ya. Kayaknya saya tertarik untuk mendaftar sebagai karyawan. Terus bayarannya berapa? Bisa dinego lah. Bisa kita atur ya Pak Siska. Oke. Nah tadi udah masa-masa nangisnya gitu ya. Sekarang masa-masa sudah mulai nih. Mulai di akhir tahun kemarin ya kira-kira. Mulai bertumbuh sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini kita bikin podcast ini berarti di bulan Februari akhir. Nah. Oh ya akhir ya. Februari kan. Ya. Februari hampir awal akhir tahun, gitu. Awal tahun ya. Nah terus boleh cerita dong nih, sharing nih. Pertumbuhannya itu seperti apa? Terus, kemudian apa yang strategi yang dilakukan untuk terus mempertahankan supaya bertumbuh juga gitu, terus gitu bertumbuh gitu. Advertising apa sekarang sudah mulai muncul gitu, perusahaan-perusahaan banyak yang sudah, Mas Jeki, hey saya mau pasang iklan nih gitu, sudah mulai gitu belum sih? Ya. 2023 awal ini memang saya pernah mengeluarkan statement itu bahwa meskipun kondisi pemerintah mengatakan bahwa ini hitam bagi ekonomi kita di Indonesia, tapi saya membuat statement bahwa kita tetap optimis tinggi. Itu jelas. Kan kembali kepada kita ya, sebagai pelaku usaha. Kalau kita tidak optimis tinggi, nanti kita akan bahaya. Kita pesimis, ikuti apa kata pemerintah, kita nggak berdaya. Ya kan? Tapi saya balik itu, Bu Siska. Artinya saya balik itu optimis tinggi, semangat tetap berjalan seperti biasa, tetap berjuang juga dengan kondisi aparat. Jadi kita nggak bisa tinggal diam. Kekuatan itu dari mana sih Mas Jeki? Ya saya pertama itu dari Tuhan. Kalau saya pertama dari Tuhan. Kedua itu baru nanti saya jalankan menurut apa kata Tuhan. Ya karena segala keputusan yang saya ambil saya selalu berdoa. Itu inti saya. Jadi tidak euforia ambil keputusan sendiri atau itu sangat berbahaya dengan kondisi yang saat ini. Karena kita pun harus hati-hati. Ya. 2023 pemerintah mengatakan ekonomi hitam, bukan abu-abu, hitam. Bayangkan kalau sudah sampai hitam itu inflasinya akan pasti turun, ya kan. Tetapi dengan kondisi sekarang ini memang kalau kita tidak inovatif, berkreativitas yang tinggi, itu juga bahaya bagi kita. Justru kita harus tetap memiliki itu supaya apa? Memacu kita supaya apa yang bisa kita lihat dari kondisi yang sekarang. Peluang-peluang apa yang harus kita lihat. Dan peluang itu nanti yang kalau sudah kita lihat itu peluang, kita siap untuk jalan. Kebetulan kami bergerak ada di bidang advertising, bahwa dalam tahun ini Januari sampai Februari, ya ini advertisingnya agak sedikit menurun. Agak sedikit menurun. Yang kemarin itu kalau Oktober, November, Desember itu kita sampai tidak ada tempat, menolak ya. Ini saya pikir Januari itu membaik. Rupanya begitu statement yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan ekonomi hitam ini agak turun ya, kurang lebih turunnya itu kurang lebih sampai 20-30%. Waspada lagi ya. Kita mulai waspada lagi. Yang tadinya, kalau boleh tahu ada titiknya di mana sih? Banyak. Berapa titik? Kalau banyak nih berapa gitu loh. Basisnya mau nyewa. Siapa tahu ada yang lagi promo atau apa kan saya bisa ini. Kita mungkin kurang lebih ada 40 ya. Baik sekali. Itu ada di mana aja? 40 kemarin dipakai sama persiapan Rapimda ini, ada dipakai sama teman-teman dari panitia itu ada 4. Dan memang banyaknya itu di Sleman, ada di kota juga, ada di Bantul juga. Kulon Progo juga ada. DIY ya tadi ya. Kita banyak DIY ya. Aja. DIY. Iya. Berarti ini sudah mau 2024 kayaknya itu ada peluang juga itu. Iya, kalau kita bicara advertising itu memang selalu ada peluang. Selalu pasti ada peluang. Saya bukan cuma bergerak di satu bidang itu, saya punya namanya pusat kolakan HP dan komputer. Yang saya mengorganisir teman-teman pengusaha handphone dan komputer. Saya mengorganisir mereka, saya mencari tempat bagi mereka, lalu saya mempromosikan mereka. Nah,
Lalu wadah itu yang sekarang ada di Jogja tuh ada 2 di Pasar Prambanan sama di Plaza UNY. Oke. Nah, kalau di luar di Jawa Tengah itu ada di Magelang sama di Oh, Wonosobo. merambah keluar Ya, Jogja sudah juga merambah ya. keluar. Dan itu ya sangat ekonominya sangat bagus juga dari segi itu pemasukannya. Jadi ini peran Mas Jeki cukup signifikan juga ya untuk membantu untuk membuka lapangan kerja, mempertahankan mereka gitu ya. Karena itu. Oke. Ya memang ya seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tidak berpikir kreatif dan inovatif ya kita akan pasti tidak bisa melangkah, Mbak Siska. Betul. Ya. Ya. Siap. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan nih Mas Jeki nih sebagai seorang pengusaha, apalagi yang stay di DIY ini ya, DIY ini. Mesti seperti apa sih untuk menghadapi hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, terus kemudian ini ada isu resesi atau ketakutan tadi katanya tahun hitamnya gitu. Nah. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman nih kira-kira? Sobat Kadin mungkin ingin mendengar dari Mas Jeki. Apa yang dikatakan pemerintah, kalau saya malah saya balik. Tahun hitam saya balik optimis tinggi. Itu pribadi saya. Dan itu yang memacu saya untuk lebih semangat untuk melakukan usaha saya supaya lebih berkembang. Kalau saya balik. Nah, kenapa harus saya balik? Karena apa? Kita harus bisa pintar-pintar membaca peluang. Itu yang harus kita lihat itu. Nah, dengan pintar kita membaca peluang, dapat itu peluang kita kerjakan. Iya kan? Tapi cara untuk pintar mendapatkan peluang itu loh yang gimana tipsnya? Oh, itu benar. Ya, terima kasih Mbak Siska, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Kalau saya pribadi, kita semua punya Tuhan ya. Ya. Kita punya agama, kita punya Tuhan. Oke. Yes. Kalau saya tetap berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Itu saya pribadi, baru saya bisa jalankan. Oke. Karena apa? Semua apapun yang terjadi di muka bumi ini itu pasti ada semacam tanda-tanda. Ya kan? Merapi itu mau meletus, kerak-kerak itu pasti keluar. Ya kan? Ada tanda-tandanya ya. Tanda. Loh kita ini pengusaha, ya kan? Sekarang pertanyaannya, kita mau melakukan usahanya dengan hati apa mau melakukan usaha ini dengan ya euforia kayak begitu kan nggak mungkin juga. Ya kan kita harus lakukan dengan hati. Dengan kita lakukan dengan hati usaha ini, maka kita melihat apa yang terjadi. Ya, karena saya bilang, kalau saya tetap berpasrah bagi yang di atas, bagi Tuhan. Ya, itu toh. Sensitif peka untuk melihat tanda-tanda ya. Iya. Tapi betul. kita kan nggak punya kera-kera. Karena kita punya Merapi, di Kaliurang banyak kera, banyak monyet. Oke, jadi Sobat Kadin ini Mas Jeki ini memang cukup unik ya, karena beliau adalah pengusaha yang sukses, tapi juga beliau itu adalah seorang pendeta gitu ya. Jadi mungkin kalau Mas Jeki seorang pendeta, doanya lebih cepat didengar. Tapi kita kan nggak bisa aja diem aja menanti tanda-tanda dan lain-lain untuk bisa mendapatkan peluang. Apalagi yang perlu harus dilakukan oleh seorang pengusaha supaya dia punya network luas, punya teman yang banyak untuk membuka peluang-peluang itu, Mas Jeki. Iya, memang kita pengusaha ini kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Iya kan, otomatis network kita tuh kita harus buka selebar-lebarnya. Supaya apa? Mungkin disitulah kita bisa dapat satu kerjasama yang baik, ya kan. Lalu kondisi kayak begini, kalau kita cuma berharap kita punya usaha itu sendiri dengan kondisi seperti ini ya, wah berat juga bagi saya. Itulah makanya tadi saya bilang selebar-lebarnya kita membuka link usaha dengan teman-teman yang lain, ya kan. Cari informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang menguntungkan, itu yang perlu kita lakukan. Oh, itu makanya Mas Jeki di Kadin sebagai WKU Humas dan Informasi itu karena ya. Banyak informasi. Maksudnya kan ini tahu-tahu aja. Tapi selama menjadi pengurus nih di Kadin provinsi ya, Ya. apa yang didapatkan nih selama bersama dengan teman-teman Kadin ini? Ya, saya di Kadin sudah kurang lebih 15 tahun ya. Zamannya Pak Nur, terus Mas Gonang, terus Gusti periode kedua. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun. Dulu kontab, lalu habis kontab itu naik wakil ketua 2
2 kali zamannya Gusti. Hmm. Ya, yang saya lihat di Kadin bersama dengan teman-teman yang ada ini bahwa memang kita perlu kolaborasi. Teman-teman kita usaha ini kan satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Ya. Itu kita punya kelebihan di situ. Ya mungkin dia usahanya di sini, bisa dia butuh saya, oh tolong bro naikkan iklan saya, usaha saya promosi. Itu kan kita bisa ada kerjasama yang baik, ya kan. Nah, kemudian dengan adanya begitu kan luas-luasnya kita membuka link supaya kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. Ya, mungkin dia di properti, mungkin dia di kontraktor, dan kita tuh kan banyak di properti sama kontraktor teman-teman kita. Ada juga yang di transportasi, ada yang juga di pariwisata, ada di fashion, kan banyak. Itu yang bisa kita sama-sama memberikan informasi akurat secara internal kepada teman-teman. Oh ini saya ada punya usaha ini, ngapain kita harus malu-malu, ya kan? Ya. Kalau kita malu-malu, sementara saya tahu di toko Maliboro itu ada punya Mbak Siska, ada punya orang. Saya nggak tahu. Ketika Mbak Siska bilang, wih saya ada buka di Maliboro di ini. Kita kan cari. Oh ya, sesama menguntungkan teman, ya kan? Itu yang informasi itu yang sangat penting bagi kita. Jadi teman-teman Kadin ini yang saya harapkan bahwa kita sebanyak-banyaknya kita membuat informasi secara internal kepada teman-teman kita sendiri aja yang di Kadin. Nah, ada asosiasi, ada himpunan, ya kan? Itu yang harus kita lakukan itu. Jadi penting untuk berorganisasi ya. Dan yang pas dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya ya. Memang kalau kita masuk organisasi itu, kalau kita mulai dari segi finansial, pemasukannya itu tidak ada. Malah kita korban-korban, ya kan? Dan ada keluar. Itu katanya biaya persahabatan. Benar. Persahabatan ada biayanya Ada biaya, betul. Jadi memang nggak bisa gratis kan semuanya. Tapi mungkin informasi buat Sobat Kadin juga bahwa kalau mau bergabung dengan Kadin DIY silakan, kami sangat terbuka sekali. Ini contoh suksesnya sudah 15 tahun di belum di Kadin, apa-apa gitu ya. Dan, masih ada yang lebih sukses dari saya. Amin. Tapi mudah-mudahan semakin sukses ya Mas Eki ya. Terima kasih Mbak Siska doanya. Amin. Ya ini yang sebagai closing aja, kita pengen ada closing statement dari Mas Jeki lah. Apakah sebagai seorang pengusaha yang di masa sekarang ini banyak tantangan, banyak hambatan gitu. Nah mungkin ada sampai pesan atau advice buat Sobat Kadin yang sedang mendengarkan ini, apa nih yang tipsnya dari Mas Jeki? Supaya Mas Jeki ini kan meskipun bisnisnya banyak, tapi juga mengalami naik turun gitu. Benar. Tapi tetap tertawa, tetap tersenyum tuh gitu. Wajahnya tetap tersenyum gitu. Terus kira-kira apa sih yang mau diberi disampaikan kepada Sobat Kadin yang sedang mendengarkan? Apa sih gitu? Monggo silakan. Ya, untuk teman-teman Kadin yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, semuanya sih, masyarakat juga, dan pengusaha masyarakat yang lain. Semuanya. Jadi memang yang namanya orang usaha itu ada jatuh bangunnya. Itu jelas pasti. Sekarang kembali kepada kita yang melakukan. Jadi perlu yang pertama adalah, kalau saya pribadi itu hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa. Itu pertama. Itu tidak bisa diputuskan. Itu karena apapun yang kita lakukan, kalau kita berhasil dan tidak pun orang akan berkata, tolong doakan saya. Ya kan, tetap ada hubungan vertikal. Betul. Di atas. Kemudian kita tetap bekerja keras, itu penting. Tidak bisa duduk manis. Kalau zaman dulu itu saya di kantor itu satu hari itu saya bisa duduk di kantor 5-4 jam. Sekarang nggak bisa. Kondisi kayak gini paling tidak cuma sampai di kantor lihat saya langsung keluar. Saya boleh banyak di lapangan sampai saat ini. Jadi tetap melihat peluang, itu yang terutama, melihat peluang yang tadi pertama adalah komunikasi dengan di atas, kedua tetap kerja keras, dan ketiga peluang. Kalau peluang itu sudah dilihat bagus, ambil sebagai satu peluang yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya. Yes, luar biasa, cocok sekali. Memang yang paling penting adalah bagaimana kita hubungan dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati semua apa yang kita lakukan, ya Mas betul. Jeki ya.
Oke, Sobat Kadin itu tadi obrolan yang santai sekali, tapi bermanfaat ya. Amin, Untuk amin, Sobat amin. Kadin. Dan kita udah terhibur banget ini dengan dengan apa yang di-sharingkan oleh Mas Jeki ya. Karena Mas Jeki ini selain pengusaha juga mungkin dulu, mungkin sekarang juga punya sebagai ini apa pelawak juga mungkin? Enggak ya? Belajar tapi nggak bisa. Akhirnya jadi pengusaha karena ditolak jadi pelawak gitu. Tapi kita sekarang ketemu di sini. Baik, tapi luar biasa, terima kasih banyak nih Mas Jeki. Terima kasih. Terima kasih. Lain kali Mbak kita Siska, ketemu ya. lagi di Ya. podcast Kadin ya. Amin, Ya. amin. Buat teman-teman semuanya, Sobat Kadin dimanapun berada, kita sudah usai dengan Mas Jeki. Dan senang sekali karena kita semuanya terhibur dan kita mendapatkan inspiratif dari seorang Mas Jeki. Baik, kita akan bertemu lagi di next episode bersama saya Siska Diwati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.